Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, semua peserta webinar yang sudah join pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Baik. Semoga Baik. semuanya sehat dan bisa beraktivitas, menjalankan aktivitas seperti Oke, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang sudah menyempatkan waktunya untuk gabung di sesi pertama kita, yaitu Padlet, dengan tema Building a Visual Factory, Improving Productivity with Smart Signaling. Jadi ini adalah sesi pertama kita di mana kita memiliki beberapa webinar, yaitu ada terkait safety untuk brand Six Sensor, kemudian ada untuk tap kabel untuk brand Kuramo, dan lain-lain. Seperti kita ketahui Bapak Ibu semuanya, PT Master Cipta Sentosa ini merupakan authorized distributor beberapa global brand, salah satunya Petlet, kemudian ada Pulse Power Supply, ada Exor Industrial HMI, kemudian ada Megadin Belt, ada Kuramo, dan juga ada Pulse begitu. Nah, makin semangat ya Bapak Ibu, mungkin saya ada sedikit pantun untuk menyemangati kita semua di pagi hari ini gitu. Mungkin bisa nanti dibantu bilang cakep dengan open mic-nya ya Pak ya. Oke. Pagi hari minum kopi hangat. Cakep. Cakep. Mane roti terasa nikmat. Cakep. Terima kasih sudah ikut webinar dengan semangat. Semoga ilmu hari ini membawa banyak manfaat. Cakep. Terima kasih Pak. Hostnya juga cakep. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa webinar ini kami sudah menyiapkan hadiah untuk Bapak Ibu peserta yang aktif, yaitu e-money dengan total Rp600.000 untuk 3 orang penanya yang beruntung. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi utama acara webinar kita, ada perwakilan dari Master Cipta Sentosa, yaitu Bapak Imam selaku manajer kami. Mungkin langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak semuanya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Jaya. Semangat pagi. Meski mendung tetap semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan putus-putus ya. yang sudah join di event webinar kita. Jadi seperti tadi yang sudah diinfokan oleh Bu Handa, bahwasanya sesi webinar ini itu kita punya beberapa sesi dan kebetulan hari ini adalah sesi pertama untuk salah satu program kita, yaitu Padlet. Jadi nanti 2 minggu lagi itu nanti akan ada event lagi. Jadi event kita yang terbuka ini. Oh ya, ini masih ada lampu hijau ya? Ada lampu hijau di sini. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar dan juga berpartisipasi di event kita. Jadi ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan support update produk dari produk-produk yang kita pegang. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada prinsipal kita. Kebetulan hari ini ada Pak Marcelino yang akan mempresentasikan produk Padlet, produk terbaru, solusi terbaru, dan nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan juga. Kita nanti mungkin bisa dua arah, jadi mungkin nanti bisa langsung bertanya atau nanti bisa pertanyaan bisa dibetulkan di sesi akhir. Nanti kita akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi nanti ada 2 opsi, jadi bisa hands on ataupun nanti dikirimkan ke chat. Nanti kalau sama butuh data detail, nanti kita akan memberikan dan follow up lebih detail oleh tim marketing kita. Jadi
kita punya 20 tim marketing. Jadi di tiap area, baik itu di Cikarang, di Tangerang, Semarang, Surabaya, itu kita ready, kita siap membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk memberikan solusi terbaik, sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, dengan sesuai budget. Jadi kita punya beberapa produk yang memang kalau memang ini budget terbatas, kita punya beberapa solusi yang kita bisa berikan. Selain budget, sebenarnya kita juga concern bahwasanya produk yang kita jual itu adalah produk yang memang suitable dan bisa bekerja dengan baik. Jadi kita nggak hanya memberikan solusi dengan harga yang murah, tapi itu akan ada masalah. Tapi kita memberikan solusi terbaik. Bisa berikan ke Bapak dan Ibu. Jadi saya itu sekali tadi juga sudah diinformasikan oleh Bu Handa, bahwasanya kita ada 3 voucher e-money. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang mau dan bersedia memberikan pertanyaan, dan nanti itu akan diundi dari 3 orang, masing-masing akan mendapatkan voucher e-money 200.000. Dari saya itu semoga Bapak dan Ibu bisa menikmati. Silakan mencatat apa yang perlu dicatat, terus apa yang perlu ditanyakan, nanti silakan ditulis. Akhir sesi nanti bisa presenter kita. Dari saya itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Bu Handa dan Pak Marcelino. Terima kasih. Mbak, maaf suaranya nggak ada, Bu. Baik, terima kasih untuk informasinya ya Pak ya, yang sudah menginformasikan suaranya tidak ada. Nah, mungkin ini langsung saja kita masuk ke sesi utama kita yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Presenter kita pada pagi hari ini adalah Pak Marcelino. Beliau adalah prinsipal Petlet yang ada di Indonesia. Mungkin nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait Petlet atau mungkin terkait visual factory, mungkin spesifik terkait UD atau WIO, juga silakan langsung disampaikan di kolom chat begitu ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, mungkin langsung saja saya berikan waktu webinar ini kepada Pak Marcelino. Baik, halo, selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Marcelino dari Petlight. Kebetulan pada hari ini saya diundang oleh PT Mastercita Sentosa untuk mengadakan informasi tentang Petlight kepada seluruh customer-customer dari PT Mastercita Sentosa. Jadi terima kasih untuk Pak Imam, untuk Bu Handa yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk hari ini berbagi atau sharing sedikit informasi tentang produk-produk Petlight. Sebelum saya mulai, sebentar saya akan share screen dulu. Baik, untuk share screen saya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi sesuai yang Bu Handa tadi sampaikan, pada hari ini sendiri tema dari Petlight sendiri ini Building a Visual Factory, Improving Productivity with Smart Signaling. Jadi mungkin dari Bapak Ibu udah ada yang tahu atau ada yang belum tahu juga. Jadi Petlight ini kita itu sebenarnya fokusnya ada di signaling device, tapi beberapa produk kami pun bisa membantu untuk improvement dari sisi productivity di perusahaan atau pabrik Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum saya masuk ke produk Petlight sendiri, akan saya perkenalkan dikit lah tentang Petlight. Untuk Petlight itu apa dan juga Petlight itu produknya apa. Oke, jadi untuk company Petlight sendiri, kita ini adalah perusahaan asal Jepang. Kita didirikan di tahun 1947 dan kita pun sudah berdiri atau memiliki berbagai macam cabang di berbagai negara
ataupun factory kita ada juga di 2 tempat. Nah, mungkin habis ini bisa dilihat untuk lokasi-lokasi dari PT sendiri. Jadi kita tersebar di seluruh belahan dunia. Untuk head office kita di Jepang, subsidiarinya di berbagai negara, dan untuk di factory-nya itu kita ada di Jepang dan juga di Batam atau di Indonesia. Jadi di negara kita, Bapak Ibu. Nah, Petlight itu apa sih? Jadi kita ini seperti yang saya sudah bilang tadi, fokus produknya itu ada di signaling device atau istilah gampangnya mungkin untuk kita indikator. Jadi dari tower light, lampu beacon, lampu rotating, seperti itu. Cuman nanti akan saya kenalkan produk yang mungkin tidak hanya produk-produk umum seperti itu, tapi yang bisa terintegrasi untuk smart system di perusahaan Bapak, Ibu sekalian. Dan juga Peta juga bangga karena kita merupakan peringkat pertama ya untuk global share secara keseluruhan di dunia untuk signaling device ini. Jadi nggak hanya produk-produk umum seperti yang hanya menggunakan kabel, tapi kabel digital. Tapi kita juga memiliki produk-produk yang memiliki high value untuk Bapak Ibu dengan adanya produk dengan koneksi atau eh, protokol lainnya kayak USB, wireless, IO-Link, dan juga Ethernet. Untuk Petlight sendiri juga kami memiliki berbagai macam regulatory compliance yang sudah termasuk di berbagai belahan dunia. Jadi ini sudah ada sertifikasinya. Jadi untuk jika dibutuhkan sertifikasi tertentu untuk Bapak Ibu di pabriknya itu kita bisa mensupport itu. Jadi untuk produk PT sendiri ini kita masuk ke berbagai macam industri dari otomotif, printing, F&B, logistik, medical, bahkan untuk kayak di command center untuk transportasi, airport, juga bahkan untuk retail seperti self checkout atau self service machine. Oke, jadi nanti di webinar kali ini akan ada 2 produk utama yang saya akan sharing ke Bapak Ibu sekalian. Fokus dari 2 produk ini adalah wireless. Jadi nanti 2 produk wireless ini akan saya sampaikan ke Bapak Ibu fungsinya mereka apa dan dapat membantu apa di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama ini ada namanya WD series. Jadi WD series ini kependekan dari wireless data. Ini untuk mengakuisisi data atau monitoring menggunakan Taulet sebagai sarana pengambilan data tersebut. Sekilas saja ini, jadi misalkan produktivitas di pabrik itu biasanya dipengaruhi oleh kecepatan dari produksi dan rasio operasi. Juga ada harga jual dan biaya bahan. Nah, untuk dari keempat kategori ini yang biasanya bisa di improve secara lebih baik dengan mudah itu di rasio operasinya, di mana umumnya di pabrik-pabrik itu jika mesin-mesinnya sudah ada indikasinya, contohnya waktu operasinya itu pasti saat mesin running dan biasanya itu ditandai saat lampunya itu berwarna hijau. Nah, jadi kita ingin meningkatkan rasio operasinya dengan cara meningkatkan uh, mesinnya itu bekerja lebih banyak atau hijau lebih banyak, nggak jadi rusaknya sebentar, maintenance tepat waktu, dan lain-lain. Jadi ketika mesin running lebih lama itu akan meningkatkan produktivitas secara menyeluruh, di mana akan menimbulkan kerugian, lalu dia akan meningkatkan operasinya, produktivitas meningkat, otomatis profit dari perusahaan juga akan meningkat. Nah, ini contoh hal yang paling sederhana untuk monitoring data yaitu dengan Gantt chart. Jadi
akan diketahui di mana mesin running, mesin stop, mesin misalkan lagi maintenance, atau mesin lagi standby. Ini hanya sebagai contoh, cuma nanti di aktualnya biasanya akan lebih bagus lah UI-nya dengan visualisasi atau menggunakan software yang lebih dashboard yang lebih bagus seperti itu. Ketika kita bisa mengetahui ini, kita akan bisa kalau di Jepang sendiri kita ada namanya improvement terus itu atau Kaizen. Jadi kita bakal mempercepat siklus PDCA. Untuk produk si WD ini sendiri, sebenarnya ini kita menggunakan tower light. Mungkin kalau yang sudah tahu, kita ada pet light. Tower light yang paling umumnya itu namanya seri LR. Seri LR. Cuman di WD ini nanti kita akan ditambahkan transmitter dan receiver, di mana transmitternya akan terhubung langsung dengan tower light-nya, seperti yang ada di bawah ini. Lalu nanti receivernya akan menerima data eh, dan terhubung ke misalkan PC atau PLC di pabrik Bapak Ibu. Jadi nanti di mesinnya terpasang, datanya terkirim secara wireless, tapi untuk dari receiver ini masih harus menggunakan kabelan saat terkoneksi ke PC atau ke PLC. Jadi wirelessnya itu hanya dari tower light ke atau transmitternya itu ke receivernya. Oke, sorry sebentar. Kenapa saya mau jelaskan dulu kenapa dari Petlet pun kita apa ya namanya mendevelop produk ini. Kenapa kita mendevelop produk ini? Karena mungkin kalau di sistem sekarang kita sudah banyak juga bisa melihat data monitoring itu dengan berbagai cara, misalnya dari PLC langsung, direct PLC, ataupun dengan sarana-sarana lainnya. Tapi biasanya di pabrik-pabrik, terutama di Indonesia sendiri, nggak semua mesin itu kayak umurnya sama. Jadi ada di bagian mana yang umurnya masih mesin baru. Oke, mesin baru biasa PLC-nya sudah baru-baru, bisa direct monitoring. Tapi untuk mesin-mesin yang lama kadang agak ribet. Tapi biasanya umumnya itu di setiap mesin sangat mudah untuk dipasangkan tower light atau diinstalkan tower light. Di mana tower light itu sebagai standar safety di pabrik di Indonesia, sehingga eh, ini cara mudah lah untuk mengumpulkan data untuk dari mesin yang lama, mesin yang baru, atau mesin dari brand A, brand B, brand C, nggak ada eh, tabrakan dari semuanya itu dan semuanya bisa terintegrasi secara menyeluruh. Ini contoh-contoh saja untuk studi kasus apa yang dapat digunakan eh, dari produk WD ini. Contoh pertama nih misalkan kalau ada ingin tahu bottleneck dari produksi manual, di mana operatornya nanti akan dimonitoring, misalkan lewat foot switch atau lewat proximity sensor. Nanti jadi ketahuan di mana ada bottleneck untuk proses yang menggunakan operator seperti ini. Studi kasus kedua misalkan untuk eh, mengetahui di mana adanya kebutuhan di line, misalkan di line assembly atau di line yang operator butuhkan. Jadi nanti misalkan si operator akan tekan tombol, merah itu misalkan untuk kurang bahan, kuning untuk adanya perlu periksa kualitas kerja, hijau itu misalkan diperlukan ada perbaikan atau di mana nanti jadi ada supervisor atau di ruangan ada monitor ketahuan di line mana yang memerlukan bantuan. Ketiga, misalkan untuk mengetahui cycle, changeover cycle untuk misalkan mesin injection, jadi taulatnya terhubung dengan limit switch, nanti akan ketahuan jadi berapa lama untuk pengeluaran barang, penggantian barang, dan lain-lain. Dan contoh kasus keempat ini sebenarnya yang paling umum. Mungkin di slide saya itu gambarnya robot arm, tapi sebenarnya
Ini hanya gambaran aja, tapi paling umum di mesin-mesin kayak mesin CNC, di robot pun ada, atau di mesin lainnya. Jadi ini untuk mesin itu terhubung ke tower light, tower lightnya terhubung dengan transmitter kitanya akan mengirim data ke receiver, di mana biasanya kita sebut nanti ada real time unknown, akan ketahuan real time status dari setiap mesin. Misalnya hijau ya berarti sedang running, merah sedang trouble, kuning sedang standby. Lalu dari sini pun bisa nanti ketahuan dari gancapnya untuk daily reporting, monthly reporting, untuk melihat juga efisiensi mesin selama bulan itu, minggu itu, sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu masing-masing. Oke, jadi untuk produk WD ini kan wireless. Jadi gimana sih cara wirelessnya ini bekerja? Cara wirelessnya bekerja ini nanti jadi si kita ini protokolnya namanya Zigbee. Zigbee ini mirip Wi-Fi, cuma lebih untuk industrial, di mana eh, frekuensinya itu di 2,4 GHz, frekuensi umum yang ada di Indonesia. Jadi Bluetooth dan Wi-Fi di Indonesia pun menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Eh, Cuman di Zigbee ini kita sudah ada security encryption-nya juga, karena data-data yang terkirim ini merupakan data-data pabrik. Untuk topologinya nanti menggunakan mesh, dan juga untuk si WD ini kita low power consumption. Jadi satu receiver ini dapat terhubung dengan maksimum itu 30 transmitter. Jadi atau tower light lah, atau 30 mesin. Satu receiver dapat terhubung dengan 30 transmitter. Di mana nanti jarak, mungkin yang umum ditanyakan itu nanti berapa terhubung tadi sama jarak wirelessnya ini. Jaraknya itu 20 sampai 30 meter, tapi itu dari titik ke titik atau poin ke poin. Maksudnya apa? Jadi misalkan kalau Bapak Ibu lihat di slide saya ini ada receiver di sini, terus di sini ada mesin dengan tulisan transmitter 4, sebelahnya ada mesin dengan transmitter 2. Misalkan dari jarak receiver ke transmitter 4 itu 20 meter, dari transmitter 4 ke transmitter 2 itu 20 meter juga. Apakah si data dari transmitter 2 ini dapat diterima oleh receiver? Bisa, karena yang tadi saya bilang itu point to point, dan kita memiliki mesh topologi itu. Jadi datanya si transmitter 2, walaupun jaraknya 40 meter ke receiver ini itu nggak kejauhan, tapi data itu dapat dilompatkan atau disalurkan melalui transmitter yang lain. Contohnya di sini itu menggunakan transmitter. Jadi datanya akan dilompatkan ke transmitter yang lain, dan transmitter yang lain ini akan membantu mengirim data dari transmitternya itu ke receiver. Itu yang dimaksud dari 20 sampai 30 meter titik ke titik atau point to point. Jadi sebenarnya selama ada transmitter setiap 20 meter, jaraknya pun bisa lebih panjang lah gitu. Cuman memang jika harus dilompatkan terus, pasti ada delay dari pengiriman data, walaupun setiap lompatan ya paling hanya hitungan millisecond. Oke, mungkin akan saya tampilkan video contoh dari peptide yang sudah terpakai. Sebentar. Nur Gus. Udah kedengaran, Pak? Oke, Siap, terima kasih Pak. udah dengar. Alamat PT-nya nih di muka kuning nih.
Seru banget. Heeh, heeh. Iya, udah kok tadi. Tadi nggak perlu. Terputus, sudah tidak ada suara. Dan diパトライトインドネシアは安定した品質で安定した生産をし、安定したデリバリーをパトレートジャパンに供給することをミッションとしています。その中で工程改善、生産効率の向上というのは至上命題になっております。で、過去から、ロスタイムの改善というのをさまざまな手法でやってまいりましたけども、なかなか時間の見える化というのができずにいました。そこで今回我が社の製品 WD を使って見える化にチャレンジをしてみました。まずロスタイムの定義づけから始めたんです。ロスタイムの定義として作業者が工程から離れている時間というのをロスタイムと定義し、その時間を測るために WD とセンサーを組み合わせ自動でシグナルが送られるような仕組みを作りました。それで見えるようになったロスタイムを今度はなぜ作業者が工程から離れてしまうのかの原因を探るために改善担当者が調査をし、その原因を突き止め、それに対して改善を行ってまいりました。例えば部品配膳の運用方法の変更であったり、工程のレイアウトの変更であったりということをやりました。その結果3種類あるセルの工程からですね 23% から最大 50% までのロスタイムの低減に成功いたしました。Baik, jadi tadi kalau yang sudah Bapak Ibu lihat itu contoh dari aplikasi
pet WD di pabrik pet sendiri, terutama di Batam. Dimana kalau di pabrik kita sebenarnya lebih banyak untuk prosesnya itu di proses assembly oleh operator. Jadi yang kita monitor justru operatornya, bukan kita kasih sensor. Nanti sensornya itu akan membaca untuk area tertentu. Jika mendeteksi operatornya, dia akan menganggap sedang bekerja. Tapi jika operator di luar itu menganggap tidak bekerja, ini kita gunakan untuk mengetahui lost time tiap assembly line, di mana apa sih yang bisa diimprove. Karena mungkin kadang sebelumnya saat operator harus mengambil barang atau mengambil tools tertentu, dia harus jalan, tapi setelah kita tahu akan ada, oh dia harus jalan ke situ, mungkin improvement seperti apa, barang-barangnya kita siapkan meja lebih kecil untuk taruh di dekatnya. Jadi kalau mereka membutuhkan barang yang tertentu, nanti mereka tinggal ambil dalam jangkauan tangan mereka, jadi nggak perlu jalan, di mana itu akan mengurangi total dari lost time yang ada di pabrik kita. Kalau tadi lihat kita improvement lumayan banyak, sekitar berapa, hampir 25% untuk mengurangi lost time tadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Saiful, mau Oke. dijawab apa? Mungkin untuk produk WD ini ada satu video lagi, nanti sebelum masuk ke produk kedua kita jawab untuk produk ini dulu. Iya. Iya, dari nanti sekali. Oke, ini untuk satu video contoh lagi dari customer Petlet yang memakai WD juga, tapi ini untuk customer Petlet yang ada di Thailand.私たち CPC デカルは1998年にタイバンプリー工業団地に設立しました。オフセット、スクリーン、間欠輪転、オンデマンドと各種印刷機を取り揃え、設計から製造完成までの一般体制を敷いています。ご依頼により小ロットから大ロットまでお客様の需要に応じた数量に対応いたします。シールラベルをはじめとするさまざまな印刷物や特殊印刷の技術を生かしたノベルティグッズなどの提案制作もいたします。導入前はですね、現場での実稼働状況を機械個々にチェックせねばならず、全体の稼働状況は各オペレーターの紙に記録したものだけだったために、その集計が上がるまでのタイムラグで本稼働の状況がつかめず、頭を悩ませていました。また個々のオペレーターも、稼働状況をモニターされていない状況では現場作業効率の改善にも目標が見えない状態でした。そのため機械稼働率を改善し効率化するという方向への意識ではなく、行っている作業そのものに時間を要するのは仕方がないというスパイラルに陥っていました。現在はオフセット機10台、ラベルシール印刷機17台に3色灯を装着して稼働状況をモニター中です。アイコムソフト社のアイブレインを導入し、リアルタイムでの稼働状況をモニターしています。実稼働状況を工場内でも確認できるようにし、随時進捗をモニターしながら遅延や故障時などの即応体制をとっています。また週次月次での平均稼働率を工場内に掲示し、オペレーター自身でも自分の担当機械の稼働率を見ることで改善へのモチベーション作りに役立てるようにしています。リアルタイムで3色灯の状態が見えると同時にソフトウェアによって過去のデータとの比較も可能になったことで、これまでの紙に記録していただけの曖昧な情報ではなくなったため、工場長をはじめ関係部門で的確な指示を出せると同時に何を改善すべきかが明確に検討できるような体制になりました。過去にこうしたシステムの導入がなかったため、3色灯での表示に関する意味とその正当性を各オペレーターが意識し始めるのに時間がかかりました。また
表示されるデータに対しての正確性を疑う意見が出たり、改善の方向にマインドチェンジさせるのにまだまだ時間を要しています。今後数台の別の機種への機械への装着を計画していますが、まずは現在の装着機器での稼働率低下時や問題発生時などの速報体制、即時確認ができるような付随するシステム連携を考えています。Oke, untuk video kedua itu contoh dari aplikasi di salah satu customer Padlet di Thailand, perusahaan printing CTC Decal. Jadi sebelum ada operation, ada monitoring dari Padlet ini ya, mereka ingin tahu operational rate ya mesin printing mereka itu ya hanya menggunakan timing lewat lihat jam aja gitu, nggak ketahuan. Jadi mesinnya itu sebenarnya operational rate mereka per hari, per minggu, per bulan itu seberapa banyak, atau jadi apakah mesinnya sudah diefisiensikan dengan baik atau enggak. Tapi ketika dipasang jadi mereka tahu oh mesin ini operating rate-nya berapa, dan mereka bisa improve itu karena operatornya pun jadi tahu apa yang harus diimprove atau enggak dari data yang sudah didapatkan dari tiap-tiap mesin gitu. Oke, tadi sebelum saya masuk ke produk kedua ada pertanyaan ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin untuk pertanyaan itu dari Pak Saiful yang dari Oke. Pak. Untuk dari Oke, terima kasih Pak Saiful, benar ya? Ya. Pak Saiful atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Pak Saiful, pertama tadi protokol warasnya Zigbee, tapi protokol receiver-nya apa ya Pak? Oh, oke. Jadi untuk si receiver ini kan nanti terkoneksi dengan LAN ya Pak, misalnya ke PC atau ke PLC. Itu protokolnya nanti ada beberapa cara, tapi yang paling gampang itu dia itu Modbus atau protokol koneksinya secara hardware sih menggunakan LAN Pak, tapi nanti menyambung dengan pertanyaan Bapak juga yang protokol receiver-nya ada contoh hasil raw datanya untuk hasil raw datanya dan hasil raw datanya dan software khususnya itu nanti nyambung. Jadi si receiver ini terhubung dengan LAN, PC atau PLC. Nah nanti itu protokol untuk koneksi itu bisa menggunakan Modbus atau juga MySQL. Jadi dua cara paling gampang itu Modbus atau MySQL, di mana nanti raw data yang didapat pun nanti tergantung kedua protokol itu. Kalau Bapak menggunakan Modbus dia biasa addressing bentuknya. Kalau misalkan lewat MySQL itu nanti bentuknya table seperti CSV, cuman di dalam table MySQL aja. Bedanya seperti itu. Tapi kalau memang harus dibutuhkan CSV yang dari Excel gitu bisa juga. Padlet sendiri kita punya software untuk support si WD ini, namanya WDS. Jadi Word Software, di mana nanti software itu akan bantu untuk mengeluarkan raw data CSV-nya. Tapi yang software Padlet bisa lakukan itu hanya sampai mengeluarkan CSV itu. Jadi untuk visualisasi ke dashboard atau ke UI tertentu yang Bapak mau, nanti itu harus menggunakan software third party lagi seperti itu. Jawabannya ada software itu untuk baca hasil datanya. Iya benar. Oke, berarti kita next ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Fahriza dari PT Sinarimba Pasifik. Untuk data yang diterima berupa apa? Sebenarnya tadi udah disebutkan. Oh oke. Nggak apa-apa, saya ulang lagi aja ya. Atau data dengan format serta satu receiver dapat menerima berapa sinyal dari tower lain. Oke, terima kasih Pak Fahriza untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu tadi sudah termasuk ke pertanyaan yang pertama ya. Benar. Jadi nanti untuk data yang diterima itu berupa apa? Bisa CSV kalau mau. Nanti kita dari Padlet ada software sendiri untuk mengeluarkan CSV.
Kalau format yang lain bisa juga misalkan lewat Modbus atau MySQL itu yang saya sarankan karena lebih mudah. Modbus biasanya bentuknya addressing, kalau MySQL mirip CSV lah, cuman bedanya langsung ke table MySQL-nya mereka gitu. Untuk satu receiver dapat menerima berapa signal dari tower light? Oke, tadi itu dapat terhubung ke maksimum 30 transmitter, Pak. Jadi bisa menerima dari 30 mesin atau 30 tower light seperti itu. Banyak, Iya. banyak ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau ada kumpulan mesin lebih enak lah gitu. Jadi bisa sampai 30 tahunan ya Pak ya. Iya, kalau misalkan ada lebih mesinnya ya berarti harus memerlukan 2 receiver gitu. Pertanyaan berikutnya Pak dari Pak Nabil dari 55 Dinamika. Bagi Pak Marcel, untuk ketersediaan barang redika atau inden dan range harga berapa? Mungkin nanti bisa kita follow up dengan Iya. Nabil ya. Oke. Oke, Terima kasih Pak Nabil. Nanti mungkin dari tim MCS yang itu akan follow up. Iya. Biar nanti supaya memudahkan kehadiran peserta webinar yang sudah saya taruh di kolom chat, mungkin minta tolong untuk di scroll ke atas, itu nanti bisa memudahkan kita untuk menghubungi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu ada Pak Fredo, Pak Marcel dari PT Mas ya. Untuk tipe WD ini apa bisa satu tower lamp untuk berapa mesin dan bagaimana untuk sinyalin konfigurasinya? Oke, terima kasih Pak Fredo pertanyaannya. Biasanya sih secara umum di satu mesin itu terdapat satu tower light ya. Kalau misalkan di mesinnya ada keperluan status merah kuning hijau kayak running, breakdown, standby, hanya coba. Tapi ya kalau misalkan hanya diperlukan untuk satu mesin satu status, nggak mementingkan warnanya, bisa-bisa aja jadi warna hijau untuk mesin satu, warna merah untuk mesin dua, warna kuning untuk mesin tiga. Tapi kalau mesinnya memang berdekatan dan kabelnya bisa dari tower light ke 3 mesin itu. Tapi umumnya sih satu tower light satu mesin. Bagaimana untuk signaling konfigurasinya? Kalau dari tower light-nya sendiri ke mesin, signaling konfigurasinya itu terhubungannya dari kabel digital I/O sih Pak. Jadi kabel digital I/O biasa nanti ketika misalkan dari controller atau dari PLC mesinnya atau manapun itu mesin data diterima di tower light, nyalain hijau misalnya, ya udah lampunya hijau nyala. Nanti dari taulannya itu saat hijau nyala baru kebaca si transmitter ngirim data ke receiver gitu sih. Baik. Mungkin jika pertanyaan Bapak Ibu ada yang ingin dijelaskan lebih detail lagi, bisa dibantu untuk open mic-nya ya, biar diskusinya juga berjalan lebih lancar dan lebih jelas begitu. Jadi tidak satu arah begitu ya. Mungkin berikutnya ada Pak Pram dari PT MDT. Bagi Pak Marcel, apakah petled lamp indikator ini sudah ada sertifikasi untuk kondisi lingkungan yang dusty ya? Dusty mungkin berdebu kali ya Pak ya, seperti di pabrik semen. Oke, kalau untuk dari lamp indikator berarti dari tower light-nya sendiri, kita kalau diperlukan di lingkungan dusty ada yang memang untuk keperluan tertentu Pak. Tapi kalau yang tower light LR kita yang umum itu kita rating IP-nya biasa di 65. Jadi memang udah ada proteksi debunya karena IP 65 itu kan air dan debu ya. Tapi kalau misalkan dibutuhkan yang lebih, ya tapi biasa untuk debu 6 sudah paling tinggi sih. Kecuali dari air kita Pak, suaranya hilang, Pak Marcel.
Pak Marcel, suaranya hilang. Hilang, tidak ada kedengaran. Kendala teknis dari di kantor kami, jadi mungkin bisa kita lanjutkan ke next pertanyaan saya. Tadi sampai di Pak Pram ya. Oke. Iya, betul, Bu. Iya. Suaranya hilang. Iya Pak, mohon maaf, tadi ada kendala teknis di kami. Oke. Mungkin Pak Pram ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait jawaban Pak Marcelino ya, tadi sertifikatornya apakah sudah ada sertifikasi untuk kondisi lingkungan, mungkin bisa diulang lagi jawabannya. Oh iya, Pak, tadi kalau untuk Dusty itu kita aman sih Pak harusnya karena standar di toilet biasa kita pun IP65, di mana kalau untuk debu kan 6 udah paling tinggi, dan beberapa customer kita di pabrik semen pun ada yang pakai sih seperti itu. Oke, jadi udah aman ya Pak ya Mm-mm. untuk kemudian ini ada pertanyaan dari nextnya ada Marcel, apakah boleh untuk wiring pemasangan satu receiver dengan 5 WD sekaligus? Pak boleh tahu nggak? Pemasangan 5. Pemasangan satu receiver dengan 5 WD. 5 WD. Nggak masalah sih harusnya karena satu receiver itu kan dapat terhubung dengan, kalau yang WD yang terakhir dimasuk ke transmitternya itu nggak masalah sih karena satu receiver terhubung maksimal dengan 30 gitu Pak Taufan. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti nggak ya, Pak. Mm-mm. Next kita ke Pak Raffian dari PT Tayo Sinar. Untuk petlet ada spesifikasi dengan rating IP65 nggak, tahan air, tahan betul. Tadi udah sempat Iya. disampaikan juga ya Pak. Iya, jadi terima kasih Pak Revian atas pertanyaannya. Untuk petlet, standar toilet kita itu sendiri IP65 Pak, jadi tahan air dan debu. Tapi kalau misalkan emang perlu lebih, terutama di sisi ketahanan air, kita ada yang sampai 69 Kak, yang tahan air, tekanan tinggi, suhu tinggi gitu. Untuk lifetime-nya itu dari segi body atau material sih nggak ada ratingnya ya Pak ya, tapi kalau untuk lifetime lampunya itu kita biasa kalau nggak salah 100.000 jam untuk LED-nya. 1.000 jam itu berarti berapa? Lama sih Bang. Jadi masih aman. Mungkin di Pak Imam bisa bantu itu. Oke, next kita ada Pak Tony dari PT Wina. Pak Marcel, untuk receiver type-nya WDRLE Z2 Pro plus FT020, apakah bisa di-split ke beberapa part, bisa mau order atau ada option lain yang lebih murah? Mungkin lebih ke part-part. Oke, di-split ke beberapa part ya. Terima kasih Pak Tony dari PT Wina atas pertanyaannya. Kalau untuk receiver sendiri itu, kalau hanya receivernya doang ya, nggak bisa di-split lagi sih Pak. Jadi karena satu receiver dengan tipe itu WDRL Z2 Pro FT020 itu ya satu barang sih Pak, nggak bisa di-split. Kalau option yang lain untuk sementara untuk receiver si WD ini kita kebetulan hanya ada itu Pak Tony. Berarti cuma satu produk terus itu ya Pak ya, nggak bisa kita digabung. Iya. Apa gitu. Tambah lifetime. Jadi kalau saya hitung itu sekitar 9 tahun. Oke, jadi 100.000 jam itu kalau nyala terus ya Pak. Ya, nyala terus itu 11 tahun. Jadi kalau pabriknya kerja 24 jam ya 11 tahun lah lampunya LED-nya. Berarti nggak ganti-ganti dong Pak. Oke, next ya. Ada Pak Ramdan dari PT Cahaya Mandiri Pharma. Pak Marcel, berarti PT ini menerima data saja berbentuk dashboard ya untuk mesin only by PC apa bisa? Oke, iya. Terima kasih Pak Ramdanullah dari PT Cahaya Mandiri Pharma atas tanya. Iya, benar Pak. Untuk WD yang ada di Indonesia sementara ini hanya bisa untuk menerima data saja. Jadi data yang diambilnya itu one way dari mesin ke receiver atau ke PC. Untuk stop mesin dari PC ke mesin itu sayangnya belum bisa karena yang masuk ke Indonesia itu
walaupun WD receivernya itu yang Pro series, tapi transmitternya itu yang bukan Pro, Pak. Sebenarnya kalau di Jepang sendiri transmitternya ada yang Pro, itu bisa dua arah. Cuman di Indonesia sendiri kita nggak masuk yang itu tipe yang Pro-nya. Jadi hanya untuk yang ada saat ini kita hanya one way aja, nggak bisa top mesin secara online by PC. Oke, baik Pak. Pak, saya Ramdan, Pak. Kemudian kalau untuk online by aplikasi, misalkan dari kita akses lewat tab atau handphone, itu bisa terinterkoneksi nggak, Pak, untuk penyajian datanya? Oke, bisa Pak. Jadi kalau untuk masalah ke HP, ke tab, itu nanti lebih ke dashboardnya sih. Jadi Pak Ramdan, yang tadi saya bilang sih Pak, jadi kalau di Padlet ini kita sebenarnya lebih ke hardware ya. Software kita ada tapi hanya mampu sampai support ke CSV-nya itu. Jadi kalau perlu dashboard UI tambahannya itu kita third party biasanya loh, Pak Ramdan. Nah ini yang Oke. biasanya koneksi ke tab, ke HP itu lebih ngaruh ke si third party software-nya ini biasanya. Oke, clear Pak Tapi Marcel umumnya gitu. sih, Gimana Pak? Lanjut Pak. umumnya sih bisa Pak. Karena di pabrik peta juga kita terkoneksi ke tab sih. Nah, Ya betul sih Pak, karena untuk mempercepat data dan agar memudahkan dalam pengambilan keputusan gitu. Kalau dashboardnya hanya bisa dikonsumsi, ya contoh hanya di perusahaan aja kan kita kurang kurang relevan gitu Pak ketika ada kondisi-kondisi urgent ya. iya benar Pak. Benar. Dan kalau teknik kita menentukannya based on mesin itu running untuk menentukan berapa lama perbaikan, nah, agar kita bisa report ke yang lebih atas lagi gitu kan, bahwa kondisi mesin sedang bermasalah ya kita perlukan waktu. Nah kalau datanya nggak online kan agak rancu gitu Pak. Iya, benar Pak. Tapi bisa sih untuk yang Bapak maksud itu bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Marcel atas penjelasannya. Sama-sama Pak Ramdan. Terima kasih Pak. Dan baik, selanjutnya ada Ibu Tati dari Mas Salim. Karena baru tahu ada wellness, mungkin baru tahu kalau ada produk yang baru juga begitu Pak. Biasanya kendala yang paling sering terjadi di dalam proses itu apa? Jika kendala tersebut tidak segera ditangani, contoh dampaknya seperti apa? Mungkin bisa share. Oke, terima kasih Bu Tanti. Pertanyaan yang cukup bagus. Biasanya kalau wireless itu masalah yang paling sering terjadi itu interferensi wireless sinyal sendiri di factory. Jadi karena yang tadi saya sampaikan wireless di WD ini itu di frekuensi 2,4 GHz, di mana hampir semua barang-barang wireless di Indonesia pun di frekuensi yang sama, dari WiFi dan lain-lain itu di 2,4 GHz, atau bahkan mesin-mesin tertentu yang ada yang dapat menimbulkan interferensi sinyal-sinyal wireless tersebut. Tapi biasanya untuk produk WD ini untuk kendala dan segera ditangani ya. Biasanya sih kita lebih ke preventif, Bu Tanti. Sebelum pemasangan, saya sendiri biasanya izin datang ke pabrik customer, terus akan ngecek dulu radio frekuensi di sana. Jadi saya punya alatnya untuk ngecek radio frekuensi, misalkan di titik-titik area yang mereka akan mau pasang, di mana itu nanti saya bisa tahu, karena sebenarnya di 2,4 GHz frekuensi itu pun sendiri ada channelnya masing-masing, dari channel 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa gitu. Nanti saya bisa atur di WD-nya itu untuk memakai channel tertentu saja, jadi interferensinya lebih sedikit sehingga tidak ada gangguan sinyal, seperti itu sih, bukan? Iya, iya, kecuali setelah pemasangan ternyata ada dari tim perusahaan tersebut pasang item wireless yang lain tanpa ada ngasih tahu, terus kayak channelnya jadi nyambung atau apa ya, itu mungkin baru. Tapi biasanya sih kita
sudah cek dulu kalau untuk dari Petlight-nya gitu, channel yang terbaiknya gitu. Oke, next kita ada Elva Dias, Bapak Elva Dias dari PT Nestle Indonesia. Apakah power line existing pun diganti juga atau cukup pasang wireless dulu saja di power line existing? Oke, terima kasih Pak Elva Dias. Kalau tower lamp yang sudah terpasang di mesin tipenya LR6 itu cukup pasang wireless unitnya aja, Pak. Tapi kalau tipenya belum LR6, sayangnya harus diganti seperti itu. Karena si wireless transmitternya ini hanya kompatibel dengan tipe LR dan LR6 ini yang ukuran diameternya 60 mm gitu. Tergantung ya, tergantung ya tipe yang terpasang di mesinnya. Iya, iya. Mungkin bisa bantuan Pak Diasnya sendiri sih untuk bantu cek yang terpasang di mesin sekarang tipe apa. Nanti kita bisa bantu. Oke, Pak Elva Dias, mungkin nanti bisa diinformasikan lebih lanjut kepada tim kami PT Marketivitas Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon untuk isi form kehadiran peserta atau share your feedback bisa scan barcode yang ada di sebelah kanan Pak Marcelino atau bisa scroll ke atas untuk mendapatkan link. Tapi nanti saya akan share kembali juga. Oke, next kita ada pertanyaan dari Pak Afif dari PT Indorama Polisen Indonesia. Bagi Pak Marcelino, ditampilkan contoh struktur komunikasi antara receiver ke beberapa transmitter ya ini menggunakan tools bawaan Petlight. Ini mungkin maksudnya contoh struktur komunikasi antara receiver ke beberapa. Kalau komunikasi antara receiver ke transmitter sih itu yang tadi saya tunjukkan, Pak, itu menggunakan dia sudah otomatis karena wireless. Dia menggunakan Zigbee ini kan. Nah, saya share screen lagi ya. Kalau dari receiver dan transmitter komunikasinya mereka menggunakan si Zigbee ini sih, Pak. Jadi dia sudah secara otomatis koneksinya. Lalu iya, maksudnya mereka topologinya mesh jadi bisa lompat-lompat data seperti yang tadi saya sampaikan. Yang Bapak maksud itu bukannya atau hal yang lain? Boleh satu cara untuk indikasi bangsa. Oh, ini ya, terima kasih Pak Soleh atas pertanyaannya. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan juga, umumnya sih satu tower light itu untuk indikasi satu mesin, Pak. Karena biasanya mesinnya yang ingin diketahui perlu beberapa status. Misalkan ya tadi hijau running, kuning standby, merah lagi downtime, seperti itu. Jadi umumnya satu tower satu mesin. Berapa jauh jangkauan wirelessnya itu 20-30 meter titik per titik. Jadi kalau yang saya share screen ini dari receiver ke transmitter 2, transmitter 4 ke transmitter 3 dan lainnya, walaupun misalkan jauhnya 20-20 meter, tapi selama dari titik ke titik mereka itu di dalam jangkau 20-30 meter, jadi datanya pun masih bisa dikirim atau diterima ke receiver ini. Jadi maksimal jarak 20 sampai. Iya, tapi titik per titik.
Oke, next ada Sorry Pak, Pak Ibu boleh Widya dari boleh boleh ini ngelanjutin. Halo Iya, Pak. Pak, sorry kalau bisa di dalam factory banyak mungkin Bluetooth atau WiFi yang lain kira-kira untuk speednya apakah terganggu atau tidak? Speednya. Oh, oke. Kalau speednya sih biasa nggak terganggu sih, Pak. Eh, kalau speed dari datanya itu aman karena nggak terlalu ngaruh sama yang WiFi dan Bluetooth lain. Tapi ya itu kita biasanya menghindari adanya pengurangan speed atau interferensi sinyal dengan cara tadi biasanya saya akan cek dulu di lokasi untuk eh, apa namanya frekuensinya nanti untuk pemilihan channel sehingga channel mana yang lebih kosong dan lain-lain itu akan digunakan jadi nggak ada interferensi gitu loh. Ya takutnya karena di factory ada beberapa frekuensi radio atau apa terus nanti takutnya terganggu. Biasanya kita preventif dengan cara yang itu sih yang tadi saya sampaikan Pak. Jadi nggak ada gangguan aman ya, Pak, ya? Iya. Bagaimana Pak saya? Oke. Terima kasih Pak saya. Untuk akses mungkin ini yang tadi ya jadi akses untuk koneksinya itu tadi yang saya bilang ada MySQL dan Modbus. Apakah ada database-nya itu? Kalau MySQL sendiri nanti mereka masuk ke database sih. Jadi Modbus pun biasanya dari addressing. Kalau dari sistem-sistem itu nanti bisa disimpan lagi dalam bentuk database. Misalnya lewat MySQL lagi. Tapi nanti untuk dari UI atau untuk bentuk dashboardnya itu nanti diambil dari database itu sih. Oke, mungkin biar lebih waktu ya Pak ya. Soalnya masih banyak. Ada dari Pak Dede, apakah sinyal yang dikeluarkan Dede Series bisa mengganggu peralatan lain menggunakan sinyal radio Pak? Kalau bisa atau enggak, jawabannya bisa Pak Dede. Tapi yang tadi saya bilang kita biasanya akan ngecek dulu frekuensi sinyal yang ada, nanti dipilih channel yang berbeda atau yang lebih tidak digunakan dengan alat-alat yang menggunakan frekuensi sinyal radio lainnya seperti itu. Berarti masih ya. Oke, jadi tidak akan terganggu ya Pak Dede ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Ani dari PT Perusahaan. Untuk lifetime dan receiver-nya ini standarnya di berapa tahun tadi udah seperti singgung ya? Iya, sebenarnya sih kalau dari lifetime-nya justru lebih lama sih karena nggak ada barang-barang. Kalau LED kan ada ya lampunya udah ada lifetime gitu. Tapi kalau dari ini ya nggak ada yang LED nyala seperti itu. Jadi lebih aman lah gitu. Jadi biasanya pun dari customer pelet 20 tahun nggak masalah sih. Gitu. Untuk lifetime-nya 20 tahun. Next ada dari Pak Eko dari PT Jammer Indonesia. Ini datanya bisa diambil terus disimpan di server lokal nggak Pak? Lokal dan cloud-nya nggak Pak? Atau diakses via ponsel gitu? Oke, terima kasih Pak. Eko, iya bisa Pak. Datanya bisa diambil dan disimpan di server lokal. Nanti dari server lokal kalau mau ditembak ke cloud pun bisa. Jadi nanti bisa diakses lewat ponsel, lewat tab secara online nggak harus di pabrik itu bisa juga. Jadi accessible ya Pak? Iya. Oke, tadi mungkin yang dari media itu ada apakah data dari sinyal bisa diolah kata waktu OII dari suatu mesin? Oke, iya bisa Bu. Jadi kalau nanti datanya itu bisa diolah, tapi ya itu yang tadi saya bilang perlu ada third party software-nya atau dashboard tambahannya, sehingga bentuknya itu udah dalam bentuk misalkan berapa persen untuk OI-nya seperti itu, pie chart-nya, chart-chart lain yang diperlukan lah. Karena kalau dari kita ya hanya raw data aja gitu. Oke, mungkin
itu Pak pertanyaannya bisa dilanjut ke next Oke, product. nanti lanjut dulu ya. Oke. Oke. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu ke produk kedua yang wireless yang Petlight miliki itu namanya WIO Pak yang ini. Kalau yang tadi WD ini WIO. Jadi kalau yang WD wireless data ini WIO itu wireless input output. Ini produknya lebih sederhana dari WD karena nggak serumit WD yang ada monitoring apa untuk monitoring, akuisisi data, Modbus lah, dan lain-lain. Kalau WIO ini jadi hanya seperti kayak remote control secara gampangnya. Jadi unique points dari WIO ini itu plug and play, relay function, sama reliable connection. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, bentuk produknya itu seperti ini. Jadi ya mirip-mirip tower light aja lah. Bentukannya cuman ketika ini juga ada transmitter, ada receiver. Nanti transmitternya itu setiap transmitter bakal ada digital inputnya, di mana dapat terhubung misalkan ke switch, ke relay, ke sensor, atau ke apapun yang selama digital. Nanti datanya itu akan ketika si transmitter menerima sinyal, akan terkirim dan diterima oleh si output. Si outputnya ini bisa ada digital outputnya. Jadi bakal terhubung ke device lain yang dapat menerima output tersebut bisa, atau kalau cuma perlu indikasi lampu doang, bisa juga dipasangkan lampu seperti tower light biasanya gitu. Ya, karena kalau LED unit Petlight, kalau ada yang udah tahu itu ataupun belum tahu, kita bentuknya seperti Lego ya. Hanya lepas pasangnya itu tidak perlu alat sama sekali. Iya, bentar saya. Terus ini maksudnya dalam ke jarak sih. Jadi untuk kalau si WD tadi itu Zigbee, kalau si WIO ini kita pakai Bluetooth, tapi Bluetoothnya sejauh apa 100 meter. 100 meter itu tapi bisa diperpanjang lagi sampai 400 meter dengan cara penambahan repeater ini. Jadi transmitternya ini dapat mengirim sejauh 100 meter diterima oleh receiver. Tapi kalau misalnya masih kurang jauh, itu bisa ditambahkan unit receivernya lagi yang akan dikonfigurasikan sebagai repeater, sehingga nanti jarak maksimumnya itu 400 meter dapat diterima, dan setiap repeaternya pun ini dapat, kalau memang diperlukan keluar sinyal yang sama, itu bisa. Jadi ketika tekan untuk nyala merah, nanti ini semua nyala, itu bisa. Koneksinya ini nanti ada statusnya di barang WIO ini. Ketika koneksinya bagus, lemah, atau nggak ada koneksi, itu kelihatan dengan warna tertentu, grade yellow dan juga red. Untuk spesifikasi sederhananya lah, ini kita DC IP65, ada 7 input di transmitternya. Untuk di receivernya itu terdapat 5 output yang non voltage, terdapat 1 output yang relay. Untuk contoh-contoh penggunaannya, jadi si WIO ini lebih sederhana yang seperti tadi saya bilang. Jadi misalkan contoh untuk call for action, ketika misalkan terkoneksi lah dengan push button atau switch, ketika ditekan nanti si transmitternya kirim sinyal, di receivernya menerima, receivernya misalkan terkoneksi dengan beacon untuk ngasih tahu
operator atau dan lainnya. Misal yang paling banyak digunakan itu misalkan untuk monitoring atau notifikasi untuk kompresor, karena biasa kompresor ada di ruang area kerja di mana di customer pet lab pernah ada yang mengalami halnya production mereka satu pabrik down ketika kompresornya down pressure gitu, dan nggak ada yang monitoring dan nggak ada yang tahu itu, jadi sudah telat, jadi terpaksa harus 1 hari itu down produksinya. Jadi setelah itu mereka taruh si WIO ini, terus si receiver ini ditaruh di dekat area kerja atau yang orang sering lewat, jadi ketahuan ketika ada kondisi-kondisi tertentu dari si kompresornya ini. Atau hanya sebagai visualisasi untuk equipment yang jauh tapi nggak mau, misalkan mesinnya di pabrik nggak sebanyak itu, misalkan cuma ada satu mesin yang harus monitoring secara benar-benar, mungkin bisa pakai ini, nggak perlu pakai WD series tadi. Atau contoh untuk safety, misalkan di sini ketika sensor detect ada forklift lewat, si transmitter akan menerima sinyal dari sensor itu dikirim ke receiver, receiver ngasih tahu ke produk yang lain untuk kasih tahu operator, oh ada forklift mau lewat, jadi hati-hati seperti itu. Oke, jadi yang kalau WIO ini emang lebih sederhana, produknya lebih simple. Mungkin akan saya kasih contoh langsungnya, itu biar lebih jelas. Ini untuk contoh produk dari WIO ya. Mungkin yang tadi saya contohin itu, saya kasih tahu yang belum tahu, petet itu seperti Lego. Jadi lampunya itu untuk pemasangan dan dengan cabutannya itu seperti ini, tidak perlu alat, tapi plug and play, dia nanti sudah akan terkoneksi. Nah, hanya diputar-putar saja. Nah, ini contoh untuk WIO itu, di sini ada receiver di mana terhubung ke lampu. Ini ada di transmitter yang nanti sinyal terhubung ke switch. Jadi ini nggak terhubung kabel dari dua produk ini. Ini mereka terhubung dengan Bluetooth. Jadi ketika saya nyalakan di sini, dinyalakan merah, dia nanti lampunya juga di sini warna merah. Ketika saya nyalain kuning, di sini nyala kuning, di sini nyala hijau, di sini nyala hijau juga gitu. Ini contoh sederhana saja. Jadi inputnya bisa dari apa aja, misalkan lewat dari relay, dari sensor-sensor lain bisa. Outputnya pun nggak harus ke lampu, tapi misalkan buat mati mesin ataupun ke relay lagi, produk indikator yang lain pun juga bisa gitu. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Kalau mungkin agak jauh, membuktikan. Kalau jangan Ini direct ya Pak ya. Antara receiver dengan tower light-nya ini direct ya. Iya Pak, benar. Untuk dia koneksinya direct one to one, jadi satu transmitter hanya bisa ke satu receiver gitu. Berapa Kecuali jauh Kak? dipakai. Berapa jauh Kenapa Pak Pak? kalau Oh, berapa jaraknya jauh? 100 meter, Pak. 100 meter. 100 Tapi kalau meter. kurang jauh sampai 400 meter. Dengan menggunakan repeater, di mana repeaternya itu sebenarnya Kalau receiver ini. ada, Jadi maaf Pak, kalau ada penghalang tembok itu bisa tembus juga Pak. kalau tembok itu bisa tembus Pak, tapi biasanya akan mengurangi dari total jarak 100 meternya itu Pak. Dan itu harus dicek langsung sih Pak. Karena tergantung temboknya juga, kalau tembok pabrik yang tebal banget kadang juga interferensi sinyal dari
Bluetooth-nya ketahan malah gitu Pak. Pak, maaf kalau dinding sandwich itu tetap akan mengganggu atau enggak ya Pak kalau kita dindingnya dari sandwich panel. Gimana Pak? Dari Kan kalau di tempat kami dindingnya itu dari dinding sandwich Pak, bukan tembok. Nah, itu ada perbedaan nggak kalau dengan tembok dengan dinding sandwich? Pasti ada beda Pak, tapi saya nggak bisa kasih tahu secara pasti berkurangnya sebeda apa karena harus dites secara langsung sih, Pak. Biasanya kalau yang WIO ini buat customer yang mau coba itu ya sama seperti yang WD tadi. Kalau yang WD saya bakal cek frekuensi sinyalnya. Kalau yang WIO saya juga datang nanti di poin mana mau dicoba. Saya bawa unitnya ini karena ini bisa dibawa titik A, yang ininya di titik B, lewatin tembok atau yang tadi di pabrik Bapak, apakah masih bisa nanti kalau yang Oke, tapi kalau secara pengaruh ada ya Pak, cuma pengaruh berapa besarnya dari dinding sandwich dan tembok belum ketahuan ya. iya Pak, karena saya juga nggak bisa cek gitu Pak untuk dinding tiap, walaupun kadang material sama pun tapi beda ketebalan dikit mungkin bisa beda gitu loh Pak. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih. Baik, kalau masih ada pertanyaan dari produk WIO ataupun produk WD ataupun produk PT lainnya yang di luar ini pun nggak masalah. Bisa ditanyakan, masih ada waktu sesi Q&A-nya ya Bu ya? 5 menit. Boleh dikasih 5 menit ya untuk Bapak Ibu yang masih bertanya. Silakan bisa tulis atau bisa langsung open mic. Mungkin untuk memudahkan kami follow up, Bapak Ibu bisa dibantu untuk mengisi form kehadiran peserta di link yang sudah saya share di kolom chat. Karena nanti Bapak Ibu yang sudah bertanya akan mendapatkan e-money senilai Rp200.000 untuk 3 orang yang beruntung. Nah, karena tadi ada banyak yang bertanya, jadi kita akan acak gitu untuk mendapatkan pemenang itu kita menggunakan lucky draw nanti. Dan ini Bapak Ibu yang masih belum bertanya juga masih ada kesempatan mendapatkan e-money dari kami senilai Rp200.000 dengan cara bertanya atau memberikan pertanyaan kepada speaker kami. Sebelumnya untuk memudahkan kami menghubungi Bapak Ibu, mohon dibantu untuk mengisi form kehadiran peserta. Bapak Ibu. Pak Marcel mau tanya Pak, kalau yang produk kedua, sinyal outputnya untuk memerintahkan running mesin selanjutnya itu kompatibel nggak Pak? Kompatibel nggak Pak? Sorry Pak, tadi kompatibel dengan apa Pak? Kalau untuk produk yang kedua kan kalau outputnya itu kita manfaatkan sebagai perintah on mesin selanjutnya bisa kan Pak? Bisa Pak, selama yang penting outputnya ini dalam bentuknya itu kita tadi ada ini sih Pak. Jadi 5 untuk non voltage output dan 1 relay output Pak. Oh, oke. Berarti outputnya itu kita bisa manfaatkan itu mau untuk apa gitu, apa untuk sirine atau untuk on mesin atau untuk perintah lain itu berarti sebetulnya bisa aja ya Pak, tergantung kita mau pakai Nah, untuk Pak. apa. Iya, jadi misalkan kita gunakan outputnya, jadi pas kita tekan switch di input, terus nanti si receivernya ke output itu untuk nyalain apa itu nggak, itu bisa juga gitu Pak. Oke, oke Pak, clear Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke.
Oke, Pak Raffian, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk lampu pet sendiri itu bisa diganti satu warnanya aja, Pak. Jadi misalkan merahnya rusak, bisa diganti merahnya aja. Kuning dan hijaunya nggak perlu diganti. Atau bahkan kalau misalkan Bapak ada merah, kuning, hijau, tapi perlu sinyal tambahan, misalkan warna biru atau warna putih, itu juga bisa ditambahkan langsung. Cuma nanti kabel di bawah badinya harus dikoneksi lagi kalau ada penambahan warna. Tapi untuk dari pertanyaan Bapak bisa diganti satu warna aja, nggak perlu satu set. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada 2 menit lagi untuk sesi Q&A sebelum kita masuk ke Lucky Draw. Jika masih ada yang ingin bertanya, silahkan open mic atau juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pak, itu kalau misalnya tower lamp-nya kerja barengan, kira-kira sinyalnya tabrakan nggak? Kalau misalnya ada mungkin 7 atau 8 unit. Oke. Sorry, dengan Pak siapa dari sini? Pak Soleh. Oke. Untuk WIO ini jadi kebetulan tadi belum sempat dijelaskan, jadi pertanyaannya cukup bagus. Kalau ada misalkan lebih dari satu, apakah sinyal bakal tabrakan? Nanti kalau lebih dari satu nggak bakal tabrakan karena channelnya bisa dipilih juga, Pak. Nanti ada deep switch di produknya ini, nanti deep switch-nya itu buat pengaturan channelnya. Jadi bisa sampai 8 channel. Jadi untuk di satu area sebenarnya si WIO ini limitasinya itu salah satunya adalah di area tertentu itu cuman maksimal bisa sampai 8 pair doang. Nggak bisa lebih dari itu kecuali udah di area lain yang cukup jauh atau sinyalnya nggak bakal uh, terinterferensi lah gitu. Satu lagi Pak, kalau misalnya ini ya, karena ini kan wireless, tiba-tiba sinyalnya ini mati. Nah, apakah bisa ngehold kondisi terakhir? Bagaimana Pak? Sorry Pak, boleh diulang? Kak, kalau misalnya ini kan modelnya WiFi ya, jadi ketika misalnya kondisi tiba-tiba sinyalnya turun atau down gitu ya, apakah bisa menghold kondisi terakhir? Menghold kondisi terakhir. Kalau yang ini sih kita belum bisa Pak. Jadi tergantung dari kalau powernya hilang ya berarti input apa nggak ada data yang terkirim ya dia bakalan off juga gitu Pak statusnya. Tapi kalau yang WD tadi Oh, bisa ya? ya. Kalau yang WD iya bisa karena dia ya hold terakhir ya karena langsung masuk ke database kan pas itu secara real time gitu. Kalau yang WIO dia kan lebih kayak remote aja sih Pak. Jadi dia real time aja gitu Pak. Oh, oke, Pak. Kecuali memang mau di hold secara intensional itu bisa Pak. Jadi kita ada mode juga buat ganti ini. Jadi misalkan saat saya nyalain misalkan merah, sorry. Kalau ini kan merah saya nyalain, merah pas saya switchnya matiin ini, merahnya mati juga Pak. Tapi ini bisa diganti sebenarnya nanti dengan deep switch juga pas saya nyalain merah, terus saya matiin itu merahnya nggak bakal langsung mati, tapi nyala selama 12 detik itu bisa baru mati. Nah itu intentional hold kita bisa, tapi kalau kayak tiba-tiba power mati bakal hold atau enggak itu enggak sih Pak. Pak Marcel, Iya, untuk tegangan yang dipakai berapa Pak ya? yang WIO ini Pak, Ya, sama yang produk nomor yang kedua tadi Pak. ya kalau yang kedua ini kita 12 sampai 24 volt DC sih Pak tegangannya.
Oh, tidak bisa milih multi tegangan itu Pak ya. Misal kita butuh bisa yang 220, 110. Iya, kalau yang ini kebetulan kita hanya DC sih Pak, 12 sampai 24 volt DC. Kalau yang tower light di produk pertama tadi, tower light-nya sih bisa gitu, ada yang 220 volt AC. Cuman kalau yang ini kita lebih ke DC. Untuk kontak aksesorinya dia di berapa berapa volt Pak? DC juga. Iya, di DC Pak. Baik. Cukup Bapak Ibu untuk sesi pertanyaannya. Atau mungkin nanti bisa kita lanjut di masing-masing tim PT Marketing Fakultas untuk follow up lebih jauh begitu ya Pak. Baik, mungkin dari diskusi kita pada webinar siang hari ini kita bisa mengambil summarize, yaitu mungkin visual factory ini kelihatan bukan hanya soal teknologi yang canggih ya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita membuat informasi tersebut bisa terlihat, biar bisa dipahami, dan juga bisa ditindaklanjuti baik lewat peringatan seperti WIO atau data monitoring seperti BD. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke next, yaitu sesi hidro yang mungkin sudah ditunggu Bapak Ibu yang sudah bertanya, yang aktif. Oke. Oke. Kita akan share screen untuk Bapak Ibu yang tadi sudah aktif bertanya, dan siapa yang mendapatkan e-money sebesar Rp200.000 untuk 3 orang penanya yang beruntung lagi-lagi ya Pak, karena kebetulan pada webinar siang hari ini ada banyak sekali yang interest gitu terhadap produk tablet itu sendiri. Jadi saya sebutkan ya, untuk pertama ada Pak Solar dari PT Flexlink, kemudian ada Widya Sumunar. Apakah masih ada di sini Ibu Widya Sumunar? Mungkin bisa diinformasikan dari PT mana seperti itu ya, ya. Bisa open mic-nya Bu, bisa Ibu Widya Sumunar, apakah masih ada di sini? Jika di PT ETA. PT apa Pak, Mom? PT ETA Indonesia. PT apa, sorry? ETA, ETA. Oke. Ya, ETA Indonesia, oke. Kemudian Eko, tadi Tango, ada Pak Alpha. Oke, tadi juga ada Pak Dede yang tidak menuliskan dari PT mana, mungkin jika masih ada di webinarnya. Oke. Oke, kemudian ada Ibu Nurul Amin ya, Ibu Nurul Amin dari PT Trisan, kemudian ada Pak Saiful dari PT AHM, kemudian ada Farida dari PT Sinaraba, kemudian Pak Fredo Daniar dari PT Mas, kemudian ada Pak Nabil dari 55 Dinamika, Pak Pram ada PT MDT, Pak Tony dari PT Wina, kemudian Pak Ramdan dari PT Cahaya Mandiri Pharma ya. Kemudian ada Pak Rafian dari PT Tayo, Ibu Tani dari Mesalin, dan Elva Dias dari PT Nestle Indonesia. Nah, selain di sini, apakah masih ada yang belum saya sebutkan? Jika ada, boleh diinformasikan jika masih ada di webinar ini. Jadi Bapak Ibu lewat nomor yang diisi di form webinar webinar pada siang hari ini. Jadi mohon dibantu. Oke, mungkin sudah bisa itu ya Pak, kita mulai untuk Lucky Draw ini Saya ya. belum ada ya Bu. Tidak ada lagi. Pak Arif dari PT apa Pak? Mohon maaf. Indorama Bu. Pak Arif. Pak Arif.
PT Indorama. Oke, selain Pak Arif, Bu, mungkin masih ada yang belum. iya, Pak saya Soleh. Ubi dari PT DSI Underground juga belum ada itu di list, Bu. Bu, itu yang dari PT Api-Apian kan belum ada yang masuk sama sekali kan? Oh, mohon maaf Bapak, ini adalah Lucky Draw yang tadi bertanya begitu. Jadi yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan e-money itu adalah Bapak Ibu yang aktif selama sesi webinar, begitu ya Pak ya. Jadi tidak semua peserta yang akan kita cantumin untuk mendapatkan webinar. Akan tetapi jika Bapak Ibu aktif di webinar ini, Bapak mendapatkan kesempatan untuk mendapat e-money dari kami yang sudah kami siapkan, begitu ya. Jadi mungkin ini adalah list-list Bapak Ibu yang aktif bertanya untuk mendapatkan kesempatan mendapat e-money sebesar Rp200.000. Jadi seperti itu. Jadi tapi Bapak jangan khawatir ya kalau mungkin di webinar ini belum dapat kesempatan mendapatkan e-money, karena kita masih ada beberapa webinar lagi yang tadi juga udah di-mention oleh Pak Imam. Jadi setiap webinar kita menyiapkan e-money begitu. Jadi kalau mungkin di webinar ini Bapak belum ada kesempatan bertanya, nanti pertanyaan berikutnya bisa Bapak keep dan bisa Bapak tanyakan di webinar selanjutnya. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin sudah ya Pak ya. Saya belum ada, Bu. Oke. Bapak, mohon maaf, dengan Bapak siapa? Soleh, Bu. Oh, Pak Soleh ya. Sorry Pak, sorry. Oh, Soleh ada Pak, PT Flexing kan? Paling atas Pak. Oh, paling atas, Bu. Sudah ya Pak ya? Iya, paling atas Pak. Oke, sudah ya. Bisa kita mulai lagi dulu pada siang hari ini ya Pak ya? Oke. Sudah. Oke, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak Pram dari PT MDT adalah orang pertama yang mendapat dari kami, PT Mastercard Sentosa. Pak Pram masih ada di sini. Saya ingin memastikan Bapak sudah mengisi form kehadiran peserta yang ada di room chat, karena nanti kami akan menghubungi dan minta alamat di nomor yang Bapak isi. Oke, terima kasih Pak. Untuk Sama-sama, pemenang Bu. kedua, ada Pak Saiful dari AHM. Pak Saiful masih ada di sini. Selamat ya Pak ya. Bapak mendapatkan e-money senilai Rp200.000 dari kami. Mohon Pak Saiful, saya ingin memastikan Bapak sudah mengisi form kehadiran peserta di link yang sudah saya share di room chat. Selamat Pak Saiful. Kemudian untuk pemenang yang beruntung ketiga adalah Pak Soleh. Selamat untuk Pak Soleh ya. Pak Soleh mendapatkan voucher e-money senilai Rp200.000 dari kami PT Mastercard Sentosa. Bapak pastikan sudah mengisi form kehadiran peserta di link yang sudah saya share. Baik, open cam-nya sebentar Pak, kita mau mendengarkan. Oke, mungkin open cam-nya saja supaya kita bisa dokumentasikan sesi webinar pada siang hari ini. Oke, semuanya mungkin oke, boleh minta tolong sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lanjut. Satu kali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Jangan bersedih bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan e-money karena kami masih ada beberapa webinar lagi. Selamat siang semuanya dan selamat beraktivitas kembali.
Terima kasih. Selamat Wassalamualaikum siang. Terima warahmatullahi kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima Terima kasih Pak Marcel, Pak Imam. Terima kasih.